Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Khairunisa dengan NIM 2410322, berasal dari program studi Sains Informasi Geografi angkatan 2024. Di sini saya akan memaparkan hasil pengolahan pembuatan peta risiko malaria di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi yang saya gunakan atau software yang saya gunakan dan data-data yang saya gunakan pada pembuatan peta persebaran risiko malaria ini untuk memenuhi ujian akhir semester Sistem Informasi Geografi Dasar. Saya di sini menggunakan software SagaGIS, adalah software GIS yang bersifat open source yang menyediakan kerangka kerja yang fleksibel untuk mendukung analisis spasial dan pemodelan dengan beberapa keunggulan, seperti interpolasi, analisis medan digital, dan juga pemodelan hidrologi. Pada penggunaan SagaGIS kali ini, saya akan membuat peta resiko malaria di Kabupaten Lembata dengan menggunakan parameter elevasi dan indeks kebasahan topografi. Lalu, data yang saya gunakan dalam pembuatan peta kali ini mencakup data DEM, elevasi juga, indeks kebasahan topografis. Pemilihan kedua data tersebut memiliki korelasi terhadap resiko malaria. Semakin tinggi suatu elevasi, memiliki korelasi yang negatif dengan kondisi malaria, dikarenakan suhu udara yang semakin rendah dan sebaliknya. Selain itu, semakin tinggi sebuah nilai indeks kebasahan topografis akan berkorelasi positif, yang dimana semakin jauh dari jarak dari badan air, maka akan semakin kecil resiko malaria. Sehingga jika digambarkan keterkaitan antara dua data tersebut dan di-overlay dapat mengidentifikasi resiko persebaran malaria di Kabupaten Lembata. Jadi data-data yang saya gunakan di sini saling berkaitan dan berhubungan. Lalu selanjutnya kita bisa langsung pindah ke software yang akan digunakan, yaitu SagaGIS. Yang pertama itu kita buka softwarenya. Lalu selanjutnya di sini saya akan memasukkan data-data yang diperlukan atau mendrag datanya. Yang pertama itu kita drag data DEM Kabupaten Lembata. Langsung saja dimasukkan di drag ke software SagaGIS. Lalu kita tunggu dulu sampai proses loadingnya beres. Nah, nanti dia langsung ada gitu di tabel contents-nya di sebelah kiri itu. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan data TWI-nya. Ini datanya sudah diolah gitu ya. Jadi sebelum membuat TWI ini kita harus mencari acuan gitu atau modul jika sudah ada. Lalu kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, lalu selanjutnya langsung ke proses pengolahan pembuatannya gitu. Kita klik geoprocessing. Di sini kita akan nge-reclassify-in gitu. Jadi kita pencet yang grid. Nah, langsung ke values, kita reclassify grid values-nya. Di sini kita akan yang pertama itu data DEM. Nah, untuk grid sistemnya ada satu. Nah, itunya dipilih jadi DEM. Itunya create. Dan di sini kita simple table. Lalu di sini kita akan lookup table itu ini kita diatur dengan yang sudah ada gitu, yang sudah akan menjadi acuan kita gitu. Lalu kita buat yang baru dengan caranya kita langsung add dan mengubah minimumnya 0, maksimumnya itu 300, minimumnya 300, lalu maksimumnya itu di 500, dan di minimum yang ketiga itu 500, dan di maksimum yang terakhir itu di 2000. Nah, jangan lupa untuk new-nya juga itu diubah. Nah, untuk new-nya pada tabel tersebut itu harus kita ubah dengan 3, 2-nya tetap, dan akhirnya itu 1. New ini adalah
scoring gitu, dimana yang berkaitan juga semakin rendahnya suatu elevasi, semakin juga berkurangnya nyamuk berkembang biak gitu. Dikarenakan semakin rendahnya suatu elevasi, di mana nyamuk itu tidak lebih cepat berkembang biaknya dan lebih mengurangi resiko malaria di elevasi yang lebih rendah. Karena untuk nyamuk sendiri itu cukup sulit gitu berkembang biaknya kalau berada di elevasi yang lebih rendah. Dan sebaliknya, jika berada di elevasi yang lebih tinggi, di mana nyamuk itu lebih cepat berkembang biak dan persebaran risiko malaria itu lebih meningkat. Dan untuk tabel new dan itu tuh scoring dan minimum maksimum yang tadi itu adalah rentannya. Lalu yang selanjutnya masih lakukan proses kayak tadi, reclassify grid values-nya tapi kepada data TWI atau indeks kebasahan topografi. Dengan cara yang sama gitu untuk ininya metodenya simple table dan itunya create. Nah, lalu diubah lagi untuk rentan dan scoringnya dengan acuannya yang di sini minimumnya itu 0, maksimumnya 6,5. Di sini minimum keduanya 6,5. Maksimumnya sendiri itu di sini 8,5. Lalu di minimum terakhir itu 8,5 dan maksimum terakhir itu 25. Dan untuk ini scoringnya itu 1, 2, 3. Jadi harus diubah gitu ya. Untuk penjelasan reclassify grade value yang TWI atau indeks kebasahan topografi itu jika semakin dekat dengan badan air yang memiliki indeks kebasahan tinggi, di mana nyamuk akan lebih cepat berkembang biak dan resiko malaria pun lebih besar gitu dibandingkan dengan daerah yang jauh dari badan air. Selanjutnya, oke, dan kita tunggu loading aja sampai, nah udah, setelah itu kita akan melakukan overlay, kita klik geoprocessing lagi, grid, kalkulus, disini kita kalkulus aja, terus ini tuh overlaynya menggunakan grid calculator untuk mengoverlay data DEM dan data indeks kebasahan topografi. Untuk grid sistemnya sama. Nah, di sini kita memasukkan data DEM dan indeks kebasahan yang sudah di-reclassify tadi sebelumnya. Lalu, oke saja langsung. Selanjutnya, di sini kita akan mengubah formula atau rumusnya agar kedua data tersebut bisa dapat di-overlay. Dengan rumusnya itu, atau formulanya itu, kurung tutup G1, kurung buka, ditambah G2 kurung tutup dibagi 2. Langsung saja di-okekan. Nah, selanjutnya itu, kita akan naming itunya sama user aja. Nah, di sininya kita namainnya langsung aja risiko malaria gitu atau apapun yang mudah dinamain dan bisa dicari gitu ya. Langsung okekan saja, tunggu hingga beres. Nah, di sini kita bisa langsung di show map aja. Nah, ini hasilnya gitu ya dari kedua data tadi, bisa dilihat lebih jelas. Lalu selanjutnya kita akan melakukan reclassify seperti tadi kepada resiko malarianya gitu yang tadi udah kita save dengan memencet geoprocessing, lalu ke grid values, reclassify grid values. Di sini kita tinggal ganti pakai yang resiko malaria yang terakhir, ini create. Nah, ini juga diubah lagi. Untuk nilai minimum yang pertama itu 0, maksimumnya itu ada di 1, lalu yang kedua itu minimumnya di 1 dan maksimumnya di 2. Selanjutnya minimum 2 dan maksimumnya itu di 3. Lalu untuk scoringnya itu udah betul 1, 2, 3. Jadi langsung kita okekan saja dan tunggu sampai prosesnya beres. Nah, jika sudah bisa dilihat gitu. Terdapat yang risiko malaria yang sudah di-reclassify.
Lalu di sini juga boleh dicek ulang untuk data-datanya, dipastikan data-data yang sudah disediakan pada awal itu sudah terclassify. Lalu kita save di data yang sudah kita buat gitu untuk data-data ini, dan tipe datanya itu geotiff ya, agar bisa kita layout di aplikasi software ArcGIS Pro agar lebih mudah bagi para pembaca untuk membaca peta yang telah kita buat gitu, dengan memvisualisasikannya dengan lebih baik. Lalu di sini saya pindah software menggunakan ArcGIS Pro dengan akan melayout data-data yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Mungkin langsung saja layout sesuai keunikan masing-masing dan kekreatifan masing-masing dari data ini. Nah, langsung saja saya ke proses pelayoutan, dan ini hasil dari layout yang telah saya lakukan dengan menggunakan template layout dari ATR BPN dengan judul Peta Resiko Malaria Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk legendanya atau value-nya bisa dilihat gitu dari rendah dengan simbologi yang warna hijau, sedang kuning, dan tinggi itu merah. Dan bisa dilihat pada visualisasi pada petanya juga itu menunjukkan sudah bahwanya data yang telah diolah ini menunjukkan kebenarannya gitu, sesuai, dimana badan air dengan simbologi berwarna merah itu mengidentifikasikan tinggi, kuning itu sedang, dan hijau itu berada di kategori rendah gitu dari resiko malaria gitu yang ada di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di mana dengan indeks kebasahan topografi ini sangat mempengaruhi nyamuk untuk berkembang biak gitu. Jadi semakin dekat dengan badan air, semakin tinggi juga resiko malaria di daerah atau kawasan tersebut. Dan elevasi juga mengaruhi sekali gitu. Kalau elevasi lebih tinggi juga, nyamuk akan lebih cepat berkembang biak. Tapi jika di elevasi yang lebih rendah itu, mungkin agak sulit berkembang biak. Tapi jika berada di dekat badan air, akan lebih cepat berkembang biak. Lalu ini adalah hasil visualisasi dari data yang sudah saya olah dan menghasilkan peta resiko malaria Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini dapat disimpulkan bahwa data DEM dapat menghasilkan parameter yang diperlukan. Lalu data TWI dihasilkan dari flow ACC atau flow accumulation, data DEM yang menampilkan indeks kebasahan topografis. Lalu data DEM juga dapat menampilkan elevasi suatu tempat, sehingga dihasilkan sebuah hasil peta risiko malaria yang dapat dianalisis. Dan selesai sudah pembuatan peta risiko malaria Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dengan menggunakan data DEM dan TWI indeks kebasahan topografi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para penonton. Semoga video tutorial ini bisa membantu kalian untuk menganalisis peta-peta yang mungkin saling berkaitan seperti dua data yang saya gunakan ini. Lalu cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.